Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismin Farida dari kelas Manajemen 12A1 NIM 200414012. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan statistik untuk uji hipotesis. Untuk yang pertama, hipotesis. Apa yang dimaksud dengan hipotesis? Statistik dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Deskriptif adalah gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok tanpa ada tujuan generalisasi atau tidak perlu uji hipotesis. Misalnya, bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis pada mahasiswa baru prodi psikologi. Deskriptif dibagi menjadi 5, yaitu central tendency atau mean, median, modus, kemudian frekuensi atau persentase, kategori atau misal tinggi, sedang, dan rendah, kemudian grafik, dan variabilitas atau varians, SD, dan lain-lain. Untuk inferensial, hipotesis statistik dibagi menjadi 4, yaitu hipotesis deskriptif atau dugaan tentang nilai suatu variabel, 2. Hipotesis asosiatif atau dugaan tentang hubungan atau korelasional antara dua atau lebih variabel, yang ketiga hipotesis komparatif atau dugaan yang menyatakan perbedaan satu variabel pada dua atau lebih kelompok, yang keempat hipotesis kausal, yaitu dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau lebih IV terhadap satu DV. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo, artinya bawah, dan tesis artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol adalah hipotesis yang berlawanan dengan dugaan peneliti. Yang kedua, hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak atau masuk akal dan diterima atau tidak layak, atau disebut juga dengan tidak masuk akal dan harus ditolak. Uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, yang diuji adalah hipotesis nol, meskipun yang kita susun adalah hipotesis alternatifnya atau HA. Penentuan teknik analisis statistik untuk pengujian hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data, nominal, ordinal, atau interval. Untuk data nominal atau ordinal menggunakan statistik non-parametrik. Untuk data interval menggunakan statistik parametrik. Apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka harus menggunakan statistik non-parametrik dengan mengubah jenis datanya menjadi ordinal atau nominal. Hipotesis juga harus ditentukan apakah bersifat terarah atau tidak terarah. Hipotesis terarah maksudnya hipotesis secara spesifik menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif, negatif, dan sebagainya. Sedangkan hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan sebagainya. Ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis nol. Yang kedua yaitu hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif dibedakan menjadi 3, yaitu interval atau rasio, ordinal, dan juga nominal. Untuk jenis data interval, contoh hipotesisnya, untuk total yaitu HA, min IQ mahasiswa baru berbeda secara signifikan dengan 90. Hipotesis one-tail, HA, min IQ mahasiswa baru lebih tinggi secara signifikan dari 90. Analisis statistik menggunakan one sample t-test. Untuk ordinal, contoh hipotesis, HA, urutan pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random. Analisis statistik menggunakan run test. Untuk nominal, hipotesis two-tail, HA, jumlah mahasiswa berbeda secara signifikan dengan jumlah mahasiswi di prodi psikologi. Hipotesis one-tail, HA, jumlah mahasiswa lebih sedikit secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswi di prodi psikologi.
Analisis statistik menggunakan one sample chi-square. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif dibedakan menjadi 3, yaitu interval atau rasio, ordinal, dan juga nominal. Contoh hipotesisnya, untuk interval, hipotesis two-tailed. HA, ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one-tailed. HA, ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistik menggunakan korelasi Pearson. Untuk ordinal, contoh hipotesis two-tailed. HA, ada hubungan yang signifikan antara ranking di raport dan inteligensi pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one-tailed. HA, ada hubungan positif yang signifikan antara ranking di raport dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistik menggunakan korelasi Spearman. Untuk nominal, contoh hipotesis two-tailed. HA, ada hubungan yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one-tailed. HA, ada hubungan negatif yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistik menggunakan chi-square. Untuk hipotesis asosiatif, perlu adanya uji normalitas. Apabila kedua variabel memiliki jenis data yang berbeda, maka menggunakan jenis data yang paling rendah. Misalnya hubungan jenis data interval dan jenis data ordinal, maka gunakan korelasi Spearman atau ubah data interval menjadi data ordinal. Pengecualian untuk data interval dan data nominal dikotomi, misal hubungan inteligensi dan jenis kelamin, maka gunakan korelasi poin biserial atau variasi dan korelasi Pearson untuk data berisi 0 dan 1. Hipotesis asosiatif hanya menunjukkan adanya hubungan korelasional tanpa menunjukkan kausalitas atau sebab akibat atau pengaruh. Yang keempat, hipotesis komparatif digunakan untuk satu membandingkan dua atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu. Yang kedua, membandingkan satu variabel tertentu dari dua waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek. Hipotesis ini digunakan pada penelitian komparatif maupun penelitian eksperimen. Untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan. Hipotesis komparatif dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, 2 kelompok diperbandingkan. Yang kedua, lebih dari 2 kelompok diperbandingkan. Yang ketiga, 2 data dari 1 kelompok. Yang keempat, lebih dari 2 data dari 1 kelompok. Yang kelima, hipotesis kausal. Pengujian hipotesis kausal menggunakan analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh 1. Jenis data dependen variabel, 2. Jenis data independen variabel. Tujuan regresi adalah menghasilkan persamaan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi IV, sendiri maupun bersama-sama atau simultan. Hipotesis kausal dibagi menjadi 2, yaitu DV interval atau rasio dan DV nominal. DV interval terdiri dari 1 IV dan 2 atau lebih IV. Untuk DV nominal terdiri dari 1 atau lebih IV. Keterangan perlu uji normalitas, perlu uji linearitas, dan menggunakan dummy coding. Dummy coding kode 1 dan 0 perlu dibuat untuk IV berjenis ordinal atau nominal karena linear regression hanya digunakan untuk IV berjenis scale. Dummy coding adalah membuat seolah-olah variabel baru disebut variabel dummy yang hanya berisi data 1 atau 0, di mana variabel baru ini berjumlah sama dengan K-1, di mana K sama dengan jumlah kelompok. Dummy coding dibagi menjadi 2, yaitu 1 dummy coding dikotomi dan dummy coding polikotomi. Dummy coding dikotomi
Misal pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan psikologis, maka untuk jenis kelamin variabel Dummy-nya hanya 1, atau sama dengan K-1 sama dengan 2-1, di mana saat input data tuliskan 1 sama dengan laki-laki atau 0 sama dengan perempuan. Untuk Dummy coding polikotomi, misal pengaruh suku bangsa Jawa, Sunda, Minang, dan Batak terhadap kesejahteraan psikologis, karena K sama dengan 4, maka perlu dibuat 3 variabel Dummy. Dummy coding polikotomi. Langkah Dummy coding ini berlaku untuk simple regression dan multiple regression bila salah satu atau beberapa IV-nya berbentuk ordinal atau nominal. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.